Halo masa K3, selamat datang di podcast Willy K3, Bincang Lingkup K3, bersama alumni yang super keren dari berbagai sektor. Pada episode ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai topik yang gak kalah seru loh, yaitu Knowing OHS Implementation at Chemical Industry from an Environment, Health, and Safety Manager. Perkenalkan, aku Aurelia Artari Puan Pramesti dari S1 Reguler K3 2020 akan memandu jalannya podcast hari ini bersama dengan teman aku. Halo semuanya, perkenalkan aku Aga Bunga Perdana dari S1 Reguler K3 2021. Nah, di episode ketiga kali ini kita kedatangan tamu yang keren dan sangat menarik buat kita dengar ceritanya. Mungkin kita bisa langsung kenalan aja ya. Selamat siang Kak Zaki, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Boleh banget sambil memperkenalkan diri ya Kak? Halo Aurel dan juga Age, alhamdulillah kabar baik. Perkenalan diri ya, oke. Halo semuanya, nama aku Muhammad Zaki Tivano, bisa dipanggil Zaki atau Vano, terserah yang nyaman aja. Aku hanya adalah alumni K3, dulu aku K3 2010 ya, kayak jauh banget sama kalian. Dan sekarang aku bekerja di perusahaan namanya PT PPG Coatings, bidang chemical basically, general industries-nya kategorinya chemical, cuma memang secara spesifik aku buat cat gitu ya, pabrik yang tempat aku kerja sekarang itu pembuatan coating cat. Aku di sana sebagai IHS manager. Nah, mungkin bisa langsung kita mulai ya Kak, bincang-bincang kita pada hari ini. Chemical industry merupakan salah satu industri yang juga sangat membutuhkan K3. Jadi pastinya para pendengar bakal penasaran, kira-kira seperti apa sih chemical industry ini Kak? Oke, seperti apa chemical industries ini? Benar banget tadi kalian sudah mention sebenarnya. Chemical ini kan banyak sifatnya ya. Kalau teman-teman belajar ya, saya rasa sih di K3 UI ya, itu sudah dilengkapi dengan atau sudah memiliki dosen-dosen yang mumpuni dari berbagai sektor. Salah satunya juga berkaitan dengan kimia ya. Nah jadi seperti yang teman-teman juga dapatkan ilmunya dari dosen-dosen K3 FKM UI, ya memang chemical ini kan banyak sifatnya ya. Jadi sifat-sifat bahan kimia itu banyak. Ada yang flammable, ada yang korosif, ada yang reaktif gitu ya, ada yang oksidator dan lain-lain. Jadi sifat-sifat bahan kimia ini somehow dibutuhkan untuk kebutuhan industri. Tapi di satu sisi, sifat-sifat bahan kimia ini juga menimbulkan risiko ya terhadap operasional. Nah, maka dari itu approach safety itu sangat penting sekali untuk dilakukan, diterapkan, diimplementasikan untuk keselamatan. Jadi triggernya kalau di chemical memang dari sifat-sifat bahan kimia tersebut dan bagaimana sifat bahan kimia tersebut dapat menimbulkan risiko terhadap proses pekerjaan. Itu sih. Wah, jadi seperti itu ya Kak, sektor chemical ini. Nah, kalau dari Kak Zaki sendiri, kenapa ya Kak memilih sektor kimia ini? Sama kira-kira kalau jadi K3 di industri kimia, butuh sertifikasi tertentu nggak ya Kak? Oke, pertanyaan pertama, kenapa memilih ya? Jadi seperti layaknya fresh grads dulu ya, karena aku di pabrik ini sebenarnya hitungannya kayak fresh grad ya. Jadi sebelum di perusahaan sekarang, aku join juga salah satu perusahaan gitu yang memang sifatnya bahan kimia juga. Cuma memang waktu itu letaknya di Cilegon, di Merak bahkan ya, di Banten. Gitu. Jadi aku masuk di sana, terus aku ditawarin sama perusahaan yang ini gitu ya untuk join gitu. Jadi nggak lama sih. Cuma basically dua-duanya sih sifatnya base-nya chemical ya. Jadi kenapa memilih bahan kimia? Memang somehow saya selalu interest dengan chemical gitu ya. Terlepas dari kesempatan yang ada ya. Jadi kalau kesempatan yang ada kan karena jodoh-jodohan ya kerja itu ya. Jadi aku nggak sangat-sangat memilih juga sih sebenarnya. Maksudnya ada opportunity apa tetap waktu itu aku apply gitu ya, aku coba. Nah cuma memang somehow dari kuliah pun ketertarikanku tuh di bidang chemical sebenarnya. Nah, kalaupun dihubungkan dengan mata kuliah gitu ya, dulu tuh aku paling suka ya bahan kimia, terus industrial hygiene gitu ya. Jadi memang mengarah ke sana gitu somehow ya. Jadi pas banget dapat di chemical company ini gitu ya. Jadi memang keasah gitu ya. Jadi memang sudah interest, jadi lebih enjoy aja gitu, nikmatin kerjaannya, challenge yang ada di tempat kerja. Lalu tadi pertanyaan kedua kalau nggak salah mengenai persiapan apa gitu ya untuk mendapatkan atau untuk bekerja di perusahaan kimia. Basically percayalah gitu ya, kalau teman-teman terutama nih, saya nggak tahu ya audiensnya mungkin berbagai macam kalangan, cuma mungkin mainly adalah teman-teman dari prodi S1 K3 FKM UI ya. Jadi kalau buat teman-teman K3, teman-teman tuh sebenarnya sudah punya bekal keilmuan dengan
ijazah gitu ya, dibuktikan dengan ijazah ketika kalian lulus. Jadi nggak usah minder gitu ya terhadap keilmuan. Cuma memang di tempat kerja itu banyak hal yang pastinya teman-teman baru akan dapatkan. Mungkin dari sisi K3 tuh banyak hal-hal yang mungkin nggak masuk ke dalam kurikulum Prodi S1 K3 FKMUI ya. Jadi malah sebenarnya untuk persiapan yang lebih yang disiapkan adalah sebenarnya mental dan keterbukaan gitu ya terhadap informasi. Ini penting nih. Jadi buat teman-teman ya, saya suka istilahnya Steve Jobs dulu ya. Stay hungry, stay foolish gitu. Jadi menurut saya penting nih ada istilah ini ya. Teman-teman benar nggak boleh minder, tetapi tidak boleh overconfidence gitu ya. Jadi ini penting nih kuncinya. Jadi menyeimbangkan antara confidence levelnya teman-teman, karena teman-teman backgroundnya dari K3 gitu ya. Jadi mungkin akan lebih knowledgeable dibandingkan dengan teman-teman lain dari bidang lain yang mungkin mendapatkan sertifikasi, karena beda gitu ya. Jadi teman-teman 4 tahun belajar, mereka sertifikasi mungkin 2 minggu ya, sebulan gitu ya untuk mendapatkan sertifikasi gitu. Jadi, tapi satu sisi teman-teman juga harus sadar kalau ketika teman-teman lulus kuliah akan banyak sekali informasi yang akan teman-teman terima. Jadi teman-teman harus buka ya, stay hungry, stay foolish. Jadi saya belum tahu gitu ya. Jadi tetap belajar ya, tetap tanya. Ya, kalau nggak tahu tanya. Jadi lebih ke persiapannya, mostly yang saya sangat encourage adalah persiapan lebih ke mental gitu ya. Bahwa nanti ya pasti nggak akan kerja sendiri, apalagi kalau teman-teman berada di industri yang besar gitu ya, yang cukup besar dan multisektor gitu. Jadi teman-teman nggak akan kerja sendiri. Ketika teman-teman bekerja di perusahaan, teamwork is a key gitu. Teman-teman nggak akan bisa melakukan pekerjaan tanpa adanya support dari divisi lain atau orang yang punya background lain gitu ya. Jadi itu yang penting. Terakhir, sertifikasi apa? Jujur, kalau aku di awal pada saat masuk, FYI aku nggak punya sertifikasi apapun. Ya, jadi aku lulus 2014 tuh nggak punya sertifikasi apapun. Tapi berkaitan dengan sertifikasi yang teman-teman maksud mungkin sertifikasi dari Kemnaker atau BNSP, jujur aku sama sekali nggak ada masuk gitu. Jadi malah luckily perusahaanku memang yang mendaftarkan aku untuk mendapatkan sertifikasi ya, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Karena kalau teman-teman baca regulasi ya, sebenarnya persyaratan ahli K3 umum aja deh, ahli K3 gitu. Ahli K3 itu sebenarnya harusnya 2 tahun dulu bekerja gitu ya. Makanya agak lucu nih kalau teman-teman lulus terus langsung mendaftarkan sertifikasi, banyak banget nih ya. Sebenarnya nggak salah ya, terserah aja ya, cuma sebenarnya secara regulasi sih tidak masuk gitu ya, kan harusnya ada persyaratan 2 tahun dulu bekerja seperti itu. Cuma kalau mau sih silahkan ya, cuma memang kalau buat aku pribadi, ketika aku juga ngebuka misalnya di kantor sedang ada internship gitu ya, atau lagi ada hiring untuk IHS team gitu ya. Saya departemen IHS ya, tadi saya bilang ya, Departemen Environment Health and Safety. Jadi kalau saya lagi mau ada hiring atau mau ada internship program, sertifikasi itu adalah hal terakhir yang saya lihat gitu ya, karena somehow kemampuan bekerja itu tidak melulu ditentukan dari sertifikasi gitu ya. Kecuali memang ada keperluan lain ya, perusahaan memiliki keperluan lain, misalnya melakukan sertifikasi sistem manajemen ya, misalnya SMK 3 atau ISO 45001, di mana ya ada sertifikasi personel yang sangat-sangat diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi sistem manajemen gitu ya. Nah itu dan itu butuh buru-buru misalnya, nah, itu mungkin akan dicantumkan dalam hiring gitu. Jadi seperti itu. Tapi in term of company sustainability ya, program sustainability, sertifikasi itu sebenarnya sih nggak perlu ya. Nanti ketika sudah kerja, ya mungkin sertifikasi yang relate sama kimia, misalnya ada ahli K3, terus juga berdasarkan Kepmen 187 tahun 99 ya, itu ada petugas K3 kimia, ada ahli K3 kimia, itu spesifik tuh ya. Dan sebenarnya juga preferred background-nya sebenarnya bukan K3 loh. Jadi kalau di kantor kami yang ahli K3 kimia bukan saya, itu bukan dari tim IHS, tapi malah proses engineer yang background-nya teknik kimia. Nah itu gimana caranya kita memetakan sertifikasi gitu ya. Jadi agar sertifikasi tidak hanya buat sertifikasi gitu, cuma buat dapat kerja, tapi memang directly contribute dengan proses perusahaan. Nah gitu ya. Jadi karena kan mahal ya sertifikasi itu. Jadi
perusahaan nggak mungkin ngeluarin duit cuma-cuma tanpa adanya timbal balik gitu ya. Jadi kenapa akhirnya kita minta untuk proses engineer kita sertifikasi ahli K3 kimia, karena dia kegiatannya directly involved ke proses bahan kimia gitu ya. Jadi seperti itu, gimana caranya dia nggak cuma ngomongin proses, tapi dia punya pengetahuan mengenai safety bahan kimia gitu ya, keselamatan bahan kimia, dan dapat diterapkan dalam prosesnya dia gitu ya, dan membuat keputusan. Jadi itu ya Mbak Aurel dan Mbak Agung. Wah, ternyata seperti itu ya yang harus dipersiapkan, harus 2 tahun sebelum bisa sertifikasi. Take notes ya teman-teman yang tertarik mau join ke sektor chemical. Tapi ngomong-ngomong dunia kerja nih Kak, kadang-kadang mahasiswa tuh suka overthinking gitu, takut kira-kira dunia kerja bakal seperti apa sih. Nah, kalau dari Kak Zaki sendiri, hal apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi transisi dari kehidupan perkuliahan ke dunia kerja biar nggak kaget-kaget banget, atau biar nggak culture shock nih Kak? Oke. Kalau menurut aku, gimana caranya kalian menyesuaikan? Ya, pertama ikut organisasi. Ya, ikut organisasi itu membantu. Jadi buat teman-teman yang mungkin selama dulu sekolah ya dari SD, SMP, SMA, tipikalnya sekolah aja deh gitu ya. Orang tua nggak ngizinin nih gitu ya, nggak ngizinin untuk ada kegiatan di luar sekolah gitu ya. Atau mungkin kegiatan di luar sekolahnya individual gitu ya, les-les aja gitu ya. Nah ini teman-teman pada mumpung masih kuliah, teman-teman perluas cakrawala. Jadi meluas pergaulan ya, dan memperluas koneksi. Ini penting juga nih untuk dunia kerja sebenarnya. Jadi teman-teman ikut organisasi yang memang banyak orang ya, BEM misalnya. Terus mungkin kayak dulu aku ikut Paragita gitu ya, UKM. Jadi itu kan banyak orang ya, dan terlibat dalam kepanitiaan misalnya. Itu cukup penting tuh. Di organisasi itu akan melatih soft skill kita. Mungkin tidak akan melatih hard skill kita dalam segi keilmuan ya di bidang K3, tetapi melatih kemampuan soft skill kita. Nah, kayak misalnya OHSC nih teman-teman, Aurel gitu ya, ini juga sangat baik ya. Jadi ini organisasi tapi di bidang K3. Jadi secara langsung dapat dua-duanya nih, melatih soft skill, bisa dapat hard skill juga. Tapi mostly organisasi itu lebih ke soft skill gitu ya. Jadi ngelatih nih kemampuan bagaimana cara kita mengelola task ya, mengelola banyak kerjaan ya, berkomunikasi, manajemen waktu, manajemen stres. Itu secara nggak langsung teman-teman akan rasakan ya. Mungkin teman-teman belum tahu teorinya, nanti pada saat kuliah, pada saat kerja, at some point teman-teman akan di training pasti, entah dalam leadership program dan lain-lain, ada ke teori-teori manajemen stres, manajemen waktu dan lain-lain. Tapi secara implementasi teman-teman tuh secara nggak langsung udah nyemplung gitu dengan organisasi ya. Jadi itu penting ya, biar nggak terlalu kaget ya tadi istilahnya G ya. Yang kedua, magang ya, internship program. Nah ini maksimalkan kesempatan pada saat internship atau magang ya. Jadi kalau setahu saya magang itu masih jadi periode wajib yang harus dilalui oleh teman-teman mahasiswa sebelum nantinya lulus gitu ya. Kalau dulu aku di semester 7, magang sebelum lulus bagus, magang setelah lulus pun bagus. Ya, nah ini penting nih ya, karena apalagi nih the past 2 years ya kita ada di COVID-19 situation, itu kayaknya banyak perusahaan-perusahaan yang sedang mengikat kencang ikat pinggangnya ya. Maksudnya dalam artian mengurangi atau menahan ya proses-proses hiring, di mana ya karena pasti akan ada expense lebih gitu ya, ada pengeluaran lebih. Nah, ada satu sisi yang mungkin perusahaan bisa lakukan, termasuk perusahaan yang tempat saya bekerja sekarang, gitu ya. Ya kita hire intern, ya hire intern dalam artian dari sisi headcount nggak masuk, dari segi cost juga nggak seberapa banyak, ya. Tapi kita bisa mengasih kesempatan buat teman-teman ya untuk merasakan hands-on experience gitu ya di bidang K3 gitu, karena teman-teman nanti akan kerja gitu ya di tempat kerja. Nah ini penting nih ya, jadi teman-teman manfaatin aja kesempatan yang ada sekarang intern, lakukan sebaik mungkin buat teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya target ya maksimal 6 bulan atau berapa bulan, silakan ya. Jadi as long as teman-teman udah dapat hands-on experience gimana cara dealing with jobs, dealing with tasks, dealing with people, dealing with superior ya, maksudnya atasan gitu ya. Jadi
Itu penting tuh untuk bisa dirasakan. Jadi ketika teman-teman nanti diberikan tanggung jawab yang sudah formal gitu ya, ketika teman-teman udah di-hire, teman-teman udah bisa nih, kurang lebih lah udah kenal lah gitu. Jadi sudah cukup familiar dengan bagaimana sih cara organisasi bekerja. Dan satu sisi lagi, setiap organisasi itu punya kultur yang berbeda. Di sini penting sekali kalau teman-teman tuh open-minded. Dalam artian terbuka aja. Jadi selalu jadi gelas yang setengah kosong gitu. Jangan jadi gelas yang penuh. Jadi liatin, observe ya, kira-kira gimana cara saya bisa blend in dengan rhythm, company's work rhythm, work pace-nya. Itu penting tuh ya. Jadi ada yang culture-nya mungkin santai, culture-nya mungkin slow gitu ya. Ada juga company yang harus cepat ya, culture-nya cepat karena perubahannya terus-terusan. Biasanya culture itu di-trigger sama bisnis itu sendiri gitu. Kalau ke dunia kerja, percayalah mental readiness comes first. Oke. Wah, ternyata itu ya yang harus kita persiapkan. Gabung organisasi ternyata sebermanfaat itu. Noted banget nih. Mungkin selanjutnya kita bakal bahas terkait keilmuannya nih Kak. Kalau di sektor chemical ini, seperti apa ya Kak implementasi K3-nya? Jadi sebenarnya semua pelajaran ya, semua materi bahan kuliah ya di K3 itu kontribut terhadap apa yang akan dikerjakan sebagai profesional K3 di tempat kerja. Jadi teman-teman treat equally ya. Jadi jangan ini nggak penting nih gitu ya. Dulu saya agak nyesal sedikit ya. Saya mungkin nggak terlalu memperhatikan materi perundang-undangan K3 nih. Kayaknya sekarang masih ada nih harusnya. Jadi saya nggak terlalu ngerti ini gitu ya. Ini saya ngaku dosa nih gitu ya. Tapi ternyata pada saat terus kenapa saya juga mungkin nggak terlalu merhatiin gitu ya. Karena saya pikir nggak apa-apa, undang-undang juga tinggal baca, kan ada bagian legal gitu ya. Nah, pada saat saya terjun di dunia kerja gitu ya, saya menjadi profesional K3, ternyata K3 itu sangat erat kaitannya dengan perundang-undangan gitu ya. Jadi sayang sekali kalau kita nggak tahu gitu. Sayang sekali kalau kita tidak memahami bagaimana undang-undang bekerja. Jadi konsep satu hal ya, tetapi undang-undang memang harus dipahami gitu. Gimana teman-teman harus familiar ya dengan perundang-undangan K3 di Indonesia yang keluar dari misalnya Undang-Undang 1 tahun 70 itu belum berubah ya. Terus turun ke PP, turun ke Permenaker, ke Kepmenaker, ke Pergub, Perda. Ya, jadi perundang-undangan ini penting, sangat-sangat penting. Apalagi kalau misalnya teman-teman bekerja kayak di kantorku sekarang ya, di tempat kerjaku sekarang. Ini kan multinational company ya, perusahaannya asalnya dari luar negeri gitu. Kalau di BPG ini perusahaannya dari US gitu ya, dari Amerika. Compliance itu penting banget ya. Jadi kenapa compliance? Compliance itu kepatuhan terhadap peraturan gitu. Karena perusahaan, apalagi perusahaan asing, takut untuk tidak patuh ya, ketahuan tidak patuh. Dan akhirnya nanti akan berimbas kepada bisnisnya mereka gitu ya. Karena kan banyak penegakan hukum yang akan bisa terjadi kalau kita tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Terus mungkin untuk chemical industries yang teman-teman mungkin bisa lebih tekankan gitu ya, di bahaya kimia, ini penting ya, chemical compatibilities ya. Flammable nggak boleh digabung sama oksidator, sama reaktif chemical misalnya. Terus familiar dengan SDS, safety data sheet. Familiar tuh, safety data sheet ada berapa sections? Sections yang penting buat safety itu di mana? Basically sih semua sections penting ya untuk safety ya. Cuma misalnya untuk penanganan P3K-nya ya, untuk first aid-nya ada di section berapa. Terus gimana cara disposalnya? Nanti kalian juga pasti akan sedikit-sedikit ngomongin lingkungan juga ya. Flash point-nya berapa sih ya? Ignition point-nya berapa? Nah, itu ada di section berapa ya? SDS tuh ada 16 sections. Nah, tadi saya sebutin tuh teman-teman bisa lihat ya di mana di section berapa. Itu bahaya kimia. Lalu yang lain lagi industrial hygiene. Ketika teman-teman nanti mau memprioritaskan program, teman-teman K3 kan jualannya ya, atau ilmu utama yang harus dimaster ya, yang harus menjadi core kompetensinya adalah manajemen risiko ya. Manajemen risiko itu pasti akan berujung kepada risk prioritization, benar ya. Jadi memprioritaskan risiko. Nanti tujuannya adalah memprioritaskan program. Ya, program-program K3 di tempat kerja. Nah, salah satunya kalau di bahan kimia itu kan ada bahaya chemical ya, bahaya kimia yang akan mengekspos atau bahasa K3 benernya memajan nih ke pekerja. Nah, ini teman-teman juga
salah satu program health-nya ya itu adalah industrial hygiene, itu penting. Jadi ketika teman-teman mau lihat kira-kira udah dibikin nih chemical inventory gitu ya, bahan kimianya apa, substance-nya apa saja yang kira-kira berbahaya gitu ya, yang perlu jadi stressor gitu bahasa kita gitu ya. Jadi teman-teman bisa sampling ya, kira-kira exposure-nya seperti apa sih dengan existing control-nya gitu, udah ada ventilasi belum, udah ada fresh air supply belum gitu ya, contohnya seperti itu. Udah ada local exhaust ventilation, LEV-nya ada belum, APD-nya apa, segala macam. Nah jadi teman-teman tes, teman-teman nanti bisa memetakan nih kira-kira chemical yang paling tinggi apa sih di sini exposure-nya, dan pengendalian yang paling tepat apa untuk mengurangi exposure chemical ke tempat kerja, karena health itu somehow nggak terlalu diprioritaskan di tempat kerja ya, kebanyakan. Dan yang terakhir mungkin yang penting di fire and explosion ya, keselamatan kebakaran dan ledakan. Penting tuh, karena biasanya chemical company itu risiko utamanya yaitu kebakaran dan ledakan. Jadi teman-teman harus tahu nih gimana sih caranya memetakan, balik lagi ya, memetakan bahayanya apa, terus menilai risikonya seperti apa, di-assess, yang mau semi kuantitatif mau kualitatif silahkan, dan diajukan programnya apa, gitu ya. Wah, ternyata seperti itu ya implementasi K3 di chemical industry. Sebenarnya masih banyak banget nih Kak yang kita bahas. Tapi karena keterbatasan waktu, saya kita hanya bisa sampai sini nih Kak. Nah, walau terbatas waktu yang singkat, kita tetap dapat banyak informasi baru nih dari Kak Zaki. Nah, sebelum kita benar-benar berpisah, mungkin Kak Zaki bisa nih Kak memberikan sepatah dua patah kata atau pesan kepada mahasiswa K3 saat ini agar tetap bersemangat kuliahnya. Siap. Jadi pesan-pesan ya buat teman-teman yang masih kuliah ya, jadi mahasiswa di K3 FKM UI, tetap semangat belajarnya. Saya nggak tahu ini mungkin challenging situations ya untuk belajar, mungkin banyakan learning from home ya, banyakan daring ya. Cuma percayalah, ilmu itu bisa dapatkan dari mana saja. Do not let school limit your education. Sambil kuliah, teman-teman bisa manfaatin kesempatan-kesempatan lainnya untuk mengasah soft skill teman-teman gitu ya. Terus buat teman-teman untuk treat all subjects equally. Saya tahu mungkin teman-teman punya preference masing-masing ya, mungkin interest juga. Cuma percayalah, semua materi kuliah itu punya dampaknya nanti ke dalam pekerjaan. Nah, mungkin porsinya saja yang mungkin berbeda-beda. Last but not least, yang saya bilang dari awal ya, stay foolish, stay hungry, be confident, tapi tetap tahu bahwa di atas langit ada langit ya. Setiap hari pasti akan belajar hal yang baru. Jadi tetap be in knowledge mode performance gitu ya. Jadi kita perlu ilmu nih, kita perlu tahu nih gitu ya. Jadi cari tahu terus sehingga nanti kedepannya kita akan terus improve. Itu pesan-pesan saya buat teman-teman. Itu sih dari saya. Wah, keren banget nih Kak. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Zaki atas pesan dan informasi yang sudah diberikan pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat memberikan insight dan bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam memberikan gambaran mengenai chemical industry. Sekian dari kami untuk podcast hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan diri Anda, karena budaya K3, budaya kita.